Scorpio, apa kabarmu? Kita ketemu lagi. Perkenalkan, aku adalah Haikal Pratama, aku adalah spiritual consultant, shamanic healer, energy reiki master healer. Kalau kalian ingin konsultasi barang aku, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Terima kasih. Well, aku juga buka kelas ya. Ada kelas tarot. Kalau kalian ingin belajar tarot, aku juga buka kelas shamanic healer. Kalau mau menjadi shaman, ada juga kelas witch and wizard. Itu pre-record. Kalian bisa beli di TikTok. Dan juga ada kelas reiki practitioner. Kalian langsung bisa dapatin infonya di nomor telepon aku yang ada di description box. Mohon maaf lahir batin. Kita baca untuk Scorpio, Sun, Moon, and Rising ya di bulan November nanti. Peruntungan, kesehatan, dan percintaan. Perlu aku informasikan bahwa pembacaan ini bersifat general energy reading. Boleh percaya, boleh tidak, bisa cocok, bisa tidak, bisa sangat cocok, bisa juga berseberangan. Kebijakan Anda dibutuhkan dalam memilah-milih informasi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam alam bawah sadar Anda. di dalam kartu bottom deck energinya kita punya Eight of Swords. Ini vibrasi melepaskan. Ini kalian tuh terjebak tuh. Hati-hati jebakannya. Sebenarnya di dalam kartu peruntungannya juga kita disuruh banyak mempertimbangkan ini. The Hierophant. Kartu The Hierophant ini ngomongnya tentang kayak apa ya istilahnya itu. Kayak jangan cepat percaya gitu. Ngerti gak sih? So well, Eight of Swords ini menandakan vibrasimu di bulan November untuk orang-orang Scorpio ini bakal jadi victim, korban. Korban atas apa kak? Dirimu sendiri mungkin. Atau korban datangnya dari orang yang memanfaatkanmu, memanfaatkan dirimu, memanfaatkan kebodohanmu, kepintaranmu, kelicikanmu gitu. Jadi kayak bittersweet sih menurutku, karena Eight of Swords sendiri vibrasi yang semesta nyuruh kamu untuk lepasin ini semua ya. Jangan merasa terisolasi, jangan merasa terjebak. Indeed akan ada jebakan nih buat kamu. Jadi kamu perlu berhati-hati. Energi Scorpio di bulan November adalah cautiousness, kehati-hatian. Melangkah dengan hati-hati, percaya dengan hati-hati, spending dengan hati-hati. Ini yang perlu kalian garis bawahi teman-teman. Eight of Swords. Kamu gak bisa percaya siapapun, dimanapun dan kapanpun. You just only trust yourself. Intuisimu adalah kuncinya untuk bulan November nanti kalau kamu mau berhasil di dalam kehidupan yang fana ini. Gak bahasa lunro. Kartu The Hierophant di dalam peruntungan. Ini bukan berarti kita tidak beruntung, tapi semesta kasih kita warning. Lagi-lagi kita kasih kartu ini memberikan warning untuk kita. Pertama apa kak? Kartu The Hierophant itu sebenarnya kita disuruh memiliki akal sehat, ya. Akal sehat untuk menimbang. Apa sih yang sebenarnya kita harus lakuin untuk dapetin duit kak gitu. Apa yang sebenarnya kita harus lakukan untuk duit ini bisa berputar kak gitu. Jadi ada proses-proses di mana kita berpikir dulu sebelum bertindak dalam segi keuangan. Yang dimana sebelumnya Scorpio ini bertindak dulu jadi menyesal kemudian. Mikirnya setelah menyesal gitu. Oh iya ya, kenapa ya? Karena aku sebenarnya nggak butuh ini tapi aku beli. Itu yang jadi masalah Scorpio. Impulsiveness. Ya. Well, kartu The Hierophant ini adalah warning buat kalian-kalian yang berzodiak Scorpio. Pertama, kalian nggak bisa percaya siapapun. Kalau menyangkut dengan uang, menyangkut dengan hutang piutang. Uang itu nggak memiliki saudara. Jadi kayak aku pinjam uangmu dulu 100 untuk adakah 100 untuk menjalin silaturahmi. Akhirnya silaturahmi putus gitu ya. So, kartu The Hierophant ini benar-benar kita disuruh mikir kak. Ya, kartu kakak-kakak Scorpio semua. Apakah kita patut untuk menolong seseorang gitu ya? Mengeluarkan jumlah uang tertentu untuk orang itu, atau kita hanya kasihan tapi kita mengorbankan diri kita. Itu pertimbangan-pertimbangan yang harusnya kita pertimbangin dan kita bisa ambil keputusannya, tapi kita nggak pertimbangin. Mikirnya setelah kita kasih keputusannya, baru kita pertimbangkannya setelah menyesal gitu. Ya, Scorpio, jangan impulsif. So gini, menurut aku uang ada. Kartu The Hierophant, which is kamu itu punya apa ya istilahnya, rezeki yang cukup
bukan cukup, tapi lebih baik daripada semua zodiak di luar sana gitu. Intinya kamu cari uang tuh mudah. Kalau dilihat dari kartu The Hierophant sendiri, di dalam bisnis pun kamu harus menaruh kecurigaan pada setiap orang. Tapi bukan berarti kita jadi annoying, enggak. Tapi kita menaruh kecurigaan pada setiap orang. Jadi kamu punya sistem yang bagus di dalam bisnismu gitu. Bukan berarti kita curiga dia mencuri, enggak. Tapi kita harus punya precaution, langkah-langkah. Karena kamu itu bakal gampang dibodohin, gampang dimanipulasi, gampang dipengaruhin, gampang intinya gampang lah. Percaya siapapun yang minta bantuan terhadap dirimu. Ya kan, makanya aku bilang kalau kamu berbisnis, kamu harus punya sistem yang bisa mencegah orang itu curang. Di Hierophant. Bagaimana? Gunakan ilmumu, gunakan kemampuanmu dalam hal ini. Kalau kamu nggak mampu, hire orang supaya orang-orang tidak lagi menculasimu. Jangan ada lagi tawaran bisnis di bulan November yang kamu accept. Aku kelihatannya Eight of Swords sendiri ngerasa ada banyak plot twist. Hati-hati, jangan menerima tawaran-tawaran bisnis. Ending-endingnya mereka memanfaatkan kepolosanmu dan kebaikanmu. Ya, ditawarin bisnis ini, ikut join, akhirnya hilang. Arisan ini akhirnya hilang. Arisan ini akhirnya hilang. Gak usah. You don't have to. Gak usah diikutin. Jadi dirimu sendiri aja. Ada uang, buka sendiri usahamu. Ya, punya uang, kerja sendiri, bikin usaha sendiri. Itu yang memang semesta suruh kamu. Gunakan kemampuan dan otakmu sendiri. Ya, berkomitmen untuk tidak lagi menjadi victim, korban, tapi kamulah yang mengatur kehidupanmu sebagai pemain, bukan lagi sebagai pion. Ngerti ya maksudku, teman-teman? Ada uang, dan uangnya ini mau dibawa kemana? Itu pertanyaannya. Karirmu pun juga sebenarnya cemerlang ini, karena di Hierophant orang itu bakal melihat kamu sebagai ancaman. Satu demi satu orang-orang bakal kayak memusuhimu tanpa alasan yang jelas karena kedudukanmu yang basah gitu, liquid. Semua orang mau posisimu. Jadi kamu perlu berhati-hati dan menggunakan otak kelihayanmu dalam berstrategi kalau kamu berkarir. Ya, benar-benar harus melihat siapa, apa, dan bagaimana. Di kesehatan cukup bagus ya kartu The Temperance. Kartu The Temperance ini bawaannya kita relax gitu, aman gitu, damai, tenang, sehat. Yang mungkin sakit bakal dapatin penyembuhan, kesembuhan gitu. Intinya tenanglah, damai dalam kesehatan. Yang nggak damai itu cuma keuangan aja di bulan November. Aku lihat kartu The Temperance ini semesta kayak nyuruh kalian untuk mencari ketenangan ya, mencari inner calm, mencari hal-hal yang sifatnya balance. Dan kalian juga dituntut untuk lebih sabar, jangan meledak-ledak. Itu mungkin bulan November sampai ke Desember nanti kalian untuk yang berzodiak Scorpio. Lebih baik kalian selesaikan semua dengan kepala dingin. Ya. Sabar gitu, sabar. Semua akan ada datang pada waktunya nanti. Sabar. Kalau sabar semua subur gitu ya. Kalau kamu nggak sabar semua meledak-ledak, yang ada emosi dan leading to another problems ahead gitu. So di bulan November, saranku untuk kalian yang berzodiak Scorpio, kalian harus mengutamakan otak dulu daripada otot. Berpikir dulu baru bertindak. Ya. Tenang dulu, hening, baru ambil keputusan. Ya, jangan gerasak-gerusuk. Kalau enggak kalian nggak akan sehat nih. Mental kalian juga bakal, aduh ini gimana ya, merinding sampai mau berak gitu, merinding karena ketakutan, nervous kan ya. Jadi teman-teman, jangan bikin penyakit yang harusnya nggak ada jadi ada. Datangnya dari pikiran kalian sendiri dan kalian perlu berpikir sebelum bertindak. Ya. Tapi aku assurein bahwa di bulan November nanti jadi bulan yang tenang sih menurut aku. Ya bakal sedikit lah orang-orang yang mengganggu jiwamu gitu. Yang akan menggesek kesabaranmu tisu dibagi 7. Akan ada orang-orang begitu nanti. Makanya kartu ini keluar dan kamu dituntut untuk lebih sabar. Ya, teman-teman dimanapun kalian berada, siapapun kalian, aku yakin kayak semesta, this is something good nih menurutku. Pertama, kamu harus hati-hati untuk tidak percaya siapapun. Kedua, gunakanlah otakmu dalam mengatur strategi keuanganmu dan mengatur bisnis-bisnis yang sudah kamu jalanin, mengatur orang-orang di dalamnya, mengatur sistem-sistem yang memang kalian harus atur gitu ya.
Oke. Dan kesehatan, kalian harus lebih sabar lagi. Sabar, itu yang terpenting. Jangan gampang ke-trigger. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Jangan ya. Tapi tenang kok. Di bulan September nanti jadi bulan yang chillax gitu. The Wheel of Fortune sendiri di dalam percintaan ada perubahan ini. Yang tadinya mungkin dia cuek, dia bakal lebih intens ngubungin kamu. Ada sesuatu yang sadar akan seseorang gitu. Ya, teman-teman, mungkin dia akan menyadari bahwa dirimu lah yang satu-satunya ada di saat dia butuhin. Jadi kayak dia nggak ada alasan lagi untuk menjauhkanmu, atau dia nggak ada alasan lagi untuk mengghostingmu gitu. Dia mungkin menyadari bahwa beberapa bulan belakangan ini kok aku nggak ngasih kamu perhatian gitu. Jadi dia ada kesadaran yang memang dia timbulin lagi atas hubungan-hubungan kalian saat ini. Ini khusus yang berhubungannya. Ya, intinya improve in love, improve in relationship. Komitmen, komunikasi bakal terjalin lebih baik. Perubahan-perubahan yang menuju lebih baik ini sudah kalian lihat dari bulan sekarang. Ya, di bulan November ke Desember. The Wheel of Fortune ini menandakan perubahan positif dan kalian bakal lebih baik dalam menjalani percintaan dengan siapapun. Yang tadinya PDKT mungkin akan mendapatkan kejelasan-kejelasan yang memang kalian inginkan gitu. Ya, kalau jomblo gimana Kak? The Wheel of Fortune. Ini waktunya kalian merubah diri kalian, merubah penampilan diri kalian, merubah semua tatanan diri kalian dari mental, fisik, dan spiritual kalian supaya kalian tuh lebih matang, dewasa. Kalian harus berubah dari yang tadinya ngerasa menjadi victim, korban di masa lalu kalian, move in ke dalam diri kalian dan keluar untuk bertransformasi menjadi the new version of yourself. Jangan lagi mikirin masa lalu. Hidup kita ini terlalu singkat untuk mikirin hal-hal yang gak sefrekuensi dengan kita. Faham lah ya. Tadi, aduh teman-teman Scorpio, semoga ya, semoga apa yang kalian semogakan semoga. Jangan pakai kata semoga kalau mau manifestasi itu, tapi it's already done. Oke, teman-teman, kita lihat bagaimana oracle-nya sweetness nih. Banyak hal-hal menarik, banyak hal-hal yang manis, banyak hal-hal yang touching di November nanti. Kalian bersiap-siap untuk ngerasain bagaimana hidup ini manis, bagaimana manisnya hidup ini. Jadi perspektif kalian yang tadinya menjadi korban, victimize di masa lalu, rubahlah afirmasinya menjadi sweet. Ya, yang tadinya kalian tuh ngerasa aku kok diginiin mulu ya, kenapa aku nggak pernah ketemu dengan orang yang benar, kenapa hidupku susah. Coba rubah afirmasinya. Tuhan, terima kasih aku udah dikasih kehidupan yang indah ini. Aku dapatin pelajaran banyak. Dan aku udah siap loh Tuhan untuk dapatin hal-hal menarik, hal-hal yang menyenangkan gitu. Ini waktuku Tuhan untuk merasakan ini. Makasih gitu. Afirmasinya coba dirubah ya teman-teman. Ini ya memang ini waktunya kalian sih untuk merasakan manisnya kehidupan ini. So good luck, good love, and good vibe for Scorpio di luar sana. Thank you, namaste, salam kedamaian, om santi, om namo buddhaya. Terima kasih karena telah subscribe, like, dan komen. Kita ketemu lagi di next reading selanjutnya. Thank you, bye bye from now.